正規ギルドが調子こいてん。下劣な。ザ・ナイト。サークルソード。Oke guys, kita balik lagi bahas anime Fairy Tail nih. Pada part 2 yang lalu, Natsu dan teman-temannya telah menyelesaikan quest mengambil buku dari Duke Everlu. Lalu setelah selesai mereka pun kembali ke guild mereka. Namun pada saat di perjalanan mereka bertemu dengan sekelompok penyihir jahat yang mencoba memakan Happy dan mereka juga berbicara tentang Lullaby. Masih menjadi misteri tentang apa itu Lullaby. Namun pada episode sekarang kita mungkin akan mendapatkan jawabannya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita anime Fairy Tail part 3. Terobos saja kuy. Pada awal scene terlihat Lucy yang sedang memandang papan quest. Tampaknya ia sedang mencari sebuah quest untuk ia kerjakan. Lalu Mirage, aduh kalau nyebut nama Mirage tuh kok aduh gimana gitu ya. Lalu Miragen datang dan berkata jika Lucy ingin mengambil sebuah quest, ia bisa bilang kepadanya karena Master Guild sedang melakukan pertemuan. Katanya semua pemimpin guild di daerah selalu mengadakan pertemuan dan memberikan laporan reguler, ya semacam kopdar gitu. Lalu Miragen juga menjelaskan tentang pertemuan tersebut kepada Lucy dengan mengubahnya pensil cahaya yang dipinjam dari Redus. 魔法界で一番偉いのは政府とので、その下にあるのがギルドマスター。ギルド同士のつながりがあったなんて。Setelah itu Natsu dan Grey bertengkar seperti biasa. Entah apa yang menjadi alasan mereka bertengkar, namun mereka tidak benar-benar bertengkar karena memang seperti itulah kebiasaan mereka. Lalu tiba-tiba Loki mengebrak pintu dengan keras dan mengatakan bahwa ada masalah yang akan datang. Ternyata ia membawa berita bahwa Erza telah kembali. Tampaknya para penyihir Fairy Tail tampak tegang saat merespon suara langkah kaki kedatangan Erza. Lucy pun makin percaya bahwa Erza adalah penyihir yang kuat. Ternyata Erza adalah wanita cantik yang diperlihatkan di akhir episode kemarin. Lalu setelah itu Erza menyimpan souvenirnya dan mulai mengomeli kelakuan para penyihir di Fairy Tail. 今戻った。マスターはおられる。エルザさん、そのバカでかいのをなんすか。した魔物の角だ。お前たち、旅の途中で噂を聞いた。今日のところは何も言わずにおいてやろう。 Selanjutnya Erza pun menanyakan tentang Natsu dan Grey. Lucunya mereka yang tadinya bertengkar tiba-tiba menjadi akur saat di depan Erza. Kata Mirage, Natsu dulunya pernah menantang Erza untuk berduel, tetapi Natsu malah langsung kalah. Mungkin karena itulah mereka bisa takut kepada Erza. Tiba-tiba Erza pun meminta bantuan kepada Natsu dan Grey. Katanya ia sedang mendengar masalah lain di dalam misinya. Maka dari itu ia mengajak Natsu dan Grey untuk bergabung ke dalam timnya. Singkat cerita, tempat pun langsung berpindah ke stasiun kereta Magnolia. Terlihat Natsu dan Grey yang bertengkar seperti biasa. Sepertinya mereka hendak berangkat menuju misi untuk membantu Erza. Dari sangka-sangka ternyata Lucy juga ada di sana. Katanya maksud dari keikutsertaannya adalah untuk menghentikan pertengkaran Natsu dan Grey saat Erza tidak ada. Tak lama kemudian Erza pun datang dengan membawa bekal yang sangat banyak. 仲のいいことが一番だ。エルザだ。よろしくな。そうか、君がルーシーか。 Kali ini mereka semua telah berangkat dan sudah ada di dalam kereta. Seperti biasa si Natsu mabuk perjalanan dan Erza malah menyuruh Natsu untuk duduk di sampingnya. Siapa sangka ternyata Erza malah memukul Natsu dan malah membuatnya pingsan. Setelah itu mereka pun langsung bercakap-cakap tentang misi yang akan mereka jalankan. Dimulai dengan menceritakan bahwa musuh mereka sekarang adalah sebuah dark guild bernama Eisenwald. Katanya guild itu ingin mencuri sesuatu yang bernama Lullaby. Di tempat yang antah berantah memperlihatkan orang-orang dari guild yang dimaksud. Terlihat dalam siluet ada orang yang sedang memikul sabit besar. Orang itu berkata bahwa kesempatan untuk mencuri Lullaby adalah sekarang. Karena para master guild sekarang melakukan pertemuan rutin mereka. Jin memperlihatkan Erza kembali. Di sana Grey menceritakan bahwa mereka sebenarnya pernah bertemu dengan orang dari guild Eisenwald. Grey juga menambahkan bahwa orang dari guild Eisenwald adalah yang mereka temui juga berbicara tentang sesuatu yang bernama Lullaby. Lalu Erza pun bercerita tentang awal mula ia mengetahui semua rencananya. Erza menjelaskan bahwa pada saat ia sedang dalam perjalanan pulang ia mampir ke sebuah bar penyihir di kota Onibus. Erza pun mendengar percakapan sekelompok orang dari guild Eisenwald yang berbicara tentang rencana mereka mengambil Lullaby.
Setelah cerita Erza selesai, Lucy pun merespon bahwa katanya Lullaby itu seperti lagu anak-anak. Setelah itu Erza pun menjelaskan tentang bagaimana buruknya guild kegelapan Ascenward. Katanya guild itu menerima permintaan membunuh walau sebenarnya hal itu dilarang. Tetapi mereka menerimanya karena mereka hanya memikirkan tentang money. Di antara orang-orang dari guild Ascenward yang ada paling kejam yaitu Erigor sang pemimpin guild Ascenward itu sendiri. Setelah itu mereka pun turun dari kereta, tetapi saat mereka baru berjalan beberapa langkah, mereka menyadari bahwa Natsu tidak ada. Dan seperti biasa Natsu selalu tertinggal di kereta, namun sepertinya Natsu bertemu seseorang di dalam kereta. Orang itu pun memaki Natsu karena berasal dari guild resmi Fairy Tail.おやフェアリーテール正規ギルドが調子こいてん。 Saat mereka hendak baku hantam, tiba-tiba Erza menarik tuas rem darurat guna memberhentikan kereta yang dinaiki Natsu. Dengan tiba-tiba, Erza datang dengan kendaraan yang mirip seperti mobil untuk menyelamatkan Natsu. Lalu setelah diselamatkan, Natsu pun menceritakan bahwa ia bertemu dengan orang yang mengaku dari guild Ascenward. Lalu setelah itu Erza menampar Natsu karena sebenarnya orang dari guild Ascenward lah yang mereka cari-cari. Selain itu Natsu juga menceritakan bahwa ia melihat orang itu menjatuhkan seruling tengkorak bermata 3. Ternyata seruling itu adalah Lullaby yang memiliki sihir terlarang yaitu sihir kematian. 爪のドクロ趣味悪いな。死の魔法何？どう恐ろしいの。者の命を滅ぼす呪われた黒魔法だ。 Lalu Shin pun memperlihatkan stasiun Kunugi. Terlihat Kagema yang menyerahkan Lullaby itu kepada Guildmaster Ascenward Erigor. Tetapi tampaknya Erza dan kawan-kawan sedang bergegas menuju tempat Lullaby itu. Mereka ke sana dengan menaiki kendaraan mirip mobil tadi yang ditenagai dengan sihir. Di tempat lain diperlihatkan para master dari guild-guild penyihir sedang mengadakan kopdar. Lalu setelah itu Master Makarov menerima pesan dari Meridian yang berisi pemberitahuan bahwa Erza, Natsu, dan Grey telah membentuk tim. Makarov pun khawatir mereka akan berulah dan menghancurkan sebuah kota. Setelah itu Shin pun berpindah kembali memperlihatkan Natsu dan kawan-kawan yang sedang memperhatikan dan mengawasi stasiun Kunugi dari atas tebing. Setelah melihat para anggota militer terlibat di sana, mereka pun pergi lagi mencari kereta yang telah dibajak guild Ascenward tadi. Di dalam kereta Erigor sang master guild menyerang temannya sendiri yang bernama Kageyama tadi. Sepertinya Erigor sedang memarahi Kageyama karena membiarkan seorang penyihir Fairy Tail melihat Lullaby. Tak hanya itu, Kageyama juga membiarkannya pergi. Erza dan kawan-kawan masih bergegas mengejar guild Ascenward. Shin berpindah menunjukkan stasiun Oshibana. Di sana diberitakan bahwa pintu masuk stasiun ditutup karena kereta tergelincir dari rel. Namun masyarakat tidak percaya itu karena mereka sudah mengetahui bahwa di dalam sudah ada guild jahat yang menguasai stasiun. Erza pun datang menanyai para petugas satu persatu. Akhirnya ia menemukan informasi bahwa guild Ascenward sudah ada di dalam stasiun. Di dalam stasiun mereka melihat para prajurit militer yang telah tumbang. Sepertinya mereka telah dibantai oleh guild Ascenward. Tak selang berapa lama, akhirnya mereka menghadapi para penyihir dari Fairy Tail. Setelah beberapa perdebatan, Erigor akhirnya memberitahukan rencananya kepada mereka. Ternyata Erigor berencana menyiarkan sihir melodi kematian dari Lullaby agar seluruh kota mendengarnya. Ia berkata bahwa orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri harus dihukum. Orang-orang di kota ini tidak memperdulikan sekitarnya yang sedang melarat. Setelah itu Kageyama mencoba menyerang Lucy tetapi berhasil ditahan oleh Natsu. Setelah itu Erigor pergi dan mengoceh bahwa ada sesuatu yang harus dia bunuh. Natsu dan Grey pun disuruh Erza untuk mengejar Erigor. Lalu Lucy dan Erza pun harus bertarung dengan orang-orang dari guild Ascenward itu. 私たちもすぐに追うぞ。どもめ、羽をむしり取ってやるぜ。下劣な。ザ・ナイトサークルソード。 Erza dan Lucy berhasil mengalahkan mereka, lalu Shin berpindah memperlihatkan Natsu dan Grey. Mereka dihadapkan dengan sebuah persimpangan yang menuntun mereka untuk berpencar. Grey mendatangi ruang penyiaran. Di sana ia bertemu dengan seorang penyihir dari guild Ascenward itu. Lalu Erza yang sudah ada di balkon stasiun menghimbau para penduduk untuk segera pergi dan memberitahukan bahwa stasiun sudah diambil alih oleh sebuah guild kegelapan. できるだけ遠くに避難するんだ。これで駅の周りには人がいなくなった。どうなってるか説明しろ。
を閉じ込めるためのカゴを作っただけのことさ。クローバー駅との交通を遮断するためだ。 Ternyata Good Elseword berencana menggunakan sihir dari Lullaby di kota Clover. Kota ini adalah tempat di mana para master mengadakan pertemuan rutin mereka. Ternyata sasaran mereka yang sebenarnya adalah para Guild Master. その狙いはギルドマスターか。グレー、ナッツは一緒じゃないのか。バルトの本当の標的はこの先の町だ。そこでララバイを使う気なんだ。 Lalu Gray kembali kepada Erza dan melaporkan bahwa rencana yang sebenarnya dari Guild Elseword adalah bukan di kota ini, melainkan di kota Clover. Gray juga memberitahukan bahwa yang jadi incaran mereka sebenarnya adalah para Master Guild di kota Clover. Namun sayangnya, Erza dan kawan-kawan tidak bisa pergi dari stasiun itu karena dihalangi sihir angin dari Erizor. Lalu Erza pun menyadari bahwa ada seorang penyihir yang bisa membuka segel. Penyihir itu adalah anggota dari Guild Elseword yang bernama Kage atau Kageyama. Di lain sisi memperlihatkan Natsu yang sedang mencari Erigor dengan membabi buta dan menghancurkan dinding-dinding stasiun. Ternyata Kageyama menampakkan dirinya dan mulai menyerang Natsu. Natsu pun berhasil mengalahkan Kage. Saat Kage memberitahu Natsu bahwa Erigor sudah tidak ada di stasiun ini, Erza dan Gray pun datang menghampiri Natsu. Setelah itu Erza pun memaksa Kage untuk melepaskan sihir Erigor yang menghalangi stasiun. Namun ketika itu juga teman seguildnya yang Bucitrek datang dan menusuk Kage dari belakang. Natsu kemudian marah karena melihat kelakuan guild ini yang mencelakai teman sendiri. Akhirnya Natsu pun menghajar si Bucitrek itu. Setelah itu Lucy datang dan terlihat kaget melihat Erza yang sedang membangunkan Kage. Ternyata Erigor yang dicari-cari telah berada di Clover Canyon. Ia pun segera bergegas melanjutkan perjalanan ke kota Clover. Tak selang berapa lama pun Shin memperlihatkan Gray dan kawan-kawan. Terlihat mereka sedang berdiri di luar bangunan stasiun dan melihat sihir penghalang Erigor yang menghalangi mereka. Natsu pun berusaha menghancurkan penghalang itu dengan sekuat tenaganya. Namun apa daya Natsu hanya terus-menerus terpental. Gray juga berkata bahwa sihirnya tidak akan bisa menghancurkan penghalang itu. Natsu punya ide lainnya yaitu dengan menggunakan sihir roh suci. Ia mengingat bahwa ia pernah melakukan perpindahan tempat melalui dunia roh pada saat ia melakukan quest di kediaman Duke Everlu. Tapi Lucy mengatakan itu tidak bisa dan jika ia melakukan itu ia melanggar perjanjian antara roh dan manusia. Lalu Happy pun memberikan kunci Virgo kepada Lucy. Happy mengatakan bahwa Virgo ingin melakukan kontrak dengan Lucy karena kontrak Virgo dengan Duke Everlu telah dihapus. Akhirnya Lucy pun mau membuat kontrak dengan Virgo karena Happy berkata bahwa ternyata Virgo bisa menggali tanah. Nanji, sono yobikake ni kotae. ではおお、潜った。出られたぞ。先を急ごう。 Setelah berhasil keluar dari stasiun Oshibana, Erza dan yang lainnya pun menyadari bahwa Natsu dan Happy menghilang dari pandangan mereka. Ternyata Happy dan Natsu pergi duluan untuk menyusul Erigo. Akhirnya Natsu pun berhasil mengejar Erigo dan menghajarnya saat di udara. Setelah itu pun Natsu seperti hendak bertarung dengan Erigor, tetapi Shin berpindah dan memperlihatkan Gray dan kawan-kawan yang sedang menaiki mobil sihir untuk menyusul Erigor. Mereka juga membawa Kage untuk diobati di kota Clover. Setelah itu Shin memperlihatkan kembali baku hantam antara Natsu dan Erigor. Erigor pun kalah dengan api panas yang menyedot pertahanan sihir itu. Lalu serangan terakhir Natsu pun berhasil menumbangkan Erigor. Setelah Erigor tumbang, tampaknya Lullaby masih mengeluarkan sedikit misteri. Turing itu memancarkan sedikit cahaya ungu ketika dijatuhkan Erigor. Setelah itu pun Erza dan yang lainnya pun datang tepat waktu ke hadapan Natsu. Singkat cerita, Erza pun mengajak semuanya untuk menghampiri para master di kota Clover. Katanya ia akan melamporkan terkait Lullaby kepada para master. Namun tanpa diduga-duga, Kage yang tak terperhatikan pun mengambil Lullaby dan kabur menggunakan mobil sihir. Setelah itu Shin menunjukkan banyak sekali prajurit kerajaan Fiore. Rupanya mereka sedang bergerak ke kota Clover untuk memberantas kejahatan dari Guild Elseword. Di tempat lain, Kage yang berhasil kabur tadi tengah mempersiapkan menggunakan Lullaby. Tiba-tiba 最近の魔導士は中身も見た目もこれうろついて何しとるんじゃねえ。フェアリーテールのマカロフじゃないか。
Selanjutnya Kage menyadari bahwa kakek tua yang berada di depannya itu adalah master dari Gold Fairy Tail. Maka dari itu ia pun berencana memainkan Lullaby di hadapan Makarov. Tetapi saat ia hendak meniupnya, ia teringat kembali kenangan-kenangan yang ia lalui bersama Fairy Tail. Ia juga terlihat ragu-ragu. Akhirnya Natsu dan yang lainnya pun berhasil sampai dan mereka juga telah melihat Kage dari kejauhan. Lalu lucunya, Master Bob mencegah mereka untuk mendekati Master Makarov dan Kage. Anehnya, Kage yang belum meniup Lullaby merasa ragu dan sedikit ketakutan. Sementara Makarov terus menyuruhnya untuk memainkan lagu itu. Pada akhirnya, Kage pun menyerah untuk meniup seruling itu karena ia telah diceramai oleh Master Makarov. Lalu Natsu dan yang lainnya pun datang menghampiri mereka. Tak berselang lama, Lullaby pun berbicara dan mengatakan bahwa ia akan melahap semuanya. Lullaby mengeluarkan sebuah sihir dan memunculkan monster yang besar. Lalu Master Gold pun berkata bahwa monster itu adalah Lullaby dan menjelaskan bahwa Lullaby adalah sihir hidup milik Zeref. Penyihir Zeref adalah penyihir kegelapan terkuat dan hidup di zaman kuno. Kemudian Lullaby menunjukkan kekuatannya dengan menembakkan sihirnya ke sebuah gunung dan akhirnya... Dan akhirnya scene pun ditutup dengan menampilkan seluring Lullaby yang rusak dan retak. Gimana menurut kalian? Gila kan ceritanya? Tapi setelah Lullaby ini dikalahkan bakalan ada apa lagi ya kira-kira? Yuk kita tunggu aja episode selanjutnya dari Cakra Diva. Tapi sebelum ditutup jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Buat yang belum ya, biar semakin semangat gitu bikin kontennya. Rama di sini pamit, bye-bye.